aduh jangan dibiasain deh gitu ya, nanti bayinya bau tangan. Atau misalnya jangan dibiasain deh, nanti bayinya tuh jadi nggak bisa tenang sendiri, nanti kamu nggak bisa pergi-pergi loh. Penjelasannya ya, satu ya, tidak ada yang namanya bau tangan ya. Itu tuh mitos ya. Bayi itu tuh wajar banget ya, karena satu, mereka itu memang kebutuhannya itu perlu dipenuhi. Tadi seperti saya bilang ya, ada yang namanya tahap perkembangan ya. Erik Erikson meneliti tahap perkembangan kepada orang-orang ya. Tahap perkembangan yang paling dasar adalah tahap perkembangan trust versus mistrust ya, di mana bayi itu tuh perlu mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Nah, bagaimana sih mereka tuh bisa dapat kepercayaan dari orang tua? Coba ya, bayi itu bisa apa sih ya? Bayi itu ngomong nggak bisa ya, bayi itu bisanya cuma nangis, cuma bisa gerak-gerak gitu istilahnya. Nah, itu tuh reaksi dasar sekali dari si bayi yang masih membutuhkan asupan kepercayaan gitu istilahnya ya. Asupan bahwa dia tuh di dunia ini keluar dari perut rahim si ibu, tapi dia tuh punya seseorang di samping kanan kirinya. Dia punya seseorang di sekitarnya. Jadi, nah yang bisa dirasakan dari bayi adalah dari panca inderanya ya, dari perasanya digendong, dari kita ajak ngobrol, dari ajak ngobrol berarti kan auditorinya ya, dari melihat. Jadi kita kadang-kadang ada yang bayinya perlu sampai digendong, ada yang bayinya lihat orang tuanya aja tuh udah tenang, ada yang bayinya denger suara orang tuanya aja tuh udah tenang ya. Tapi memang lebih banyak sih bayinya suka digendong, karena yang digendong itu nyaman banget. Digendong bagi si bayi itu sama seperti dia tuh lagi ada di rahim ibunya. Sama, lagi digendong kan pasti kita goyang-goyang ya. Lagi digendong tuh pasti kita misalnya sambil ngobrol. Lagi digendong itu pasti kita sambil puk-puk ya, sambil memberikan sensasi-sensasi kepada indera perasanya si bayi. Nah, jadi itu yang memang sangat dibutuhkan oleh si bayi. Kita bisa bilang mungkin sekitar 0 sampai 2 tahun ya, kita tuh butuh untuk memberikan apapun yang bayinya butuh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh jangan dibiasain deh gitu ya, nanti bayinya bau tangan. Atau misalnya jangan dibiasain deh, nanti bayinya tuh jadi nggak bisa tenang sendiri. Bayinya tuh jadi maunya sama maminya terus loh, maunya sama papinya terus loh, nanti kamu nggak bisa pergi-pergi loh. Nah, kadang-kadang kan kita suka ditakutin ya sebagai orang tua ya. Ya, namanya bayi butuh. Justru kita tuh harus ada di masa-masa perkembangannya si bayi ini. Justru kita tuh harus memberikan kepercayaan kepada si bayi. Justru kita tuh harus memberikan kepenuhan terhadap emosi yang sedang dia butuhkan, kebutuhan emosi, kebutuhan fisik yang perlu dibutuhkan ya. Kalau ini kan berarti kita bicara tentang kebutuhan emosi ya. Kita perlu untuk mengisi si kebutuhan emosinya si bayi. Penelitian mengatakan kok bahwa ketika kita mengisi kebutuhan emosinya ya, ada penelitian ya, dia itu meneliti orang tua yang satu ya takut bayinya bau tangan. Jadi orang ketika bayinya nangis kan ada ya, mungkin teman-teman juga pernah mendengar ada yang kita biarinin bayinya nangis supaya dia tuh tenang sendiri gitu ya, 1 jam 2 jam gitu, biarinin bayinya nangis 5 menit sih mungkin ya. Kalau kita udah memberikan semua kebutuhan yang diberikan, terus kita udah nggak tahu bayinya mesti diapain, kadang-kadang kan orang tua perlu detach ya, kita taruh bayinya di tempat yang aman ya, terus orang tuanya pergi sebentar untuk setidaknya nggak mendengar deh si bayi nangis gitu ya. Itu oke dilakukan kalau 5-10 menit saja, tapi pastikan bayinya sudah di tempat yang aman ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya dalam keadaan yang state-nya oke ya, orang tua dalam keadaan yang state-nya baik dan memang siap menghadapi si bayi rewel, ya jangan ditinggalin. Justru kita perlu berada di situasinya dia. Penelitian menunjukkan bahwa ketika anak-anak yang ditinggal sama anak-anak yang memang diisi secara emosi, waktu besarnya nih ya, anak-anak yang diisi secara emosinya lebih mandiri. Lebih mandiri, lebih tahu dia tuh kalau misalnya lagi rungsing gitu istilahnya ya, dia tuh lagi nggak enak gitu dalam diri, dia tuh lebih tahu harus ngapain, dia tuh lebih nggak rewel karena dia tahu dia tuh punya orang tua yang akan nemenin dia menghadapi dunia ini gitu istilahnya ya. Dia tuh lebih nggak susah diomongin karena udah ada ikatan batin antara dia dengan orang tuanya.
ikatan batin orang tua itu tidak terjadi overnight. Ikatan batin antara orang tua itu terjadi yang tadi saya bilang juga ya, si persen-persen itu ya, terjadi 1%, 2%, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ikatan batin terjadi di sana. Nah, bagaimana kita bisa lebih merekatkan si ikatan ini? Ya dengan cara-cara itu. Beradalah ketika si bayi sedang menangis, beradalah di sana, kita gendong, kita berikan kenyamanan gitu. Nah, ketika dia si bayi emosinya sudah terpenuhi, dia tahu kalau misalnya orang tuanya memang ada di sekitarnya dia tahu bahwa ada yang nemenin, otomatis pasti ya, bayi itu menjadi tidak lebih rewel. Otomatis bayi itu lebih bisa belajar menenangkan dirinya sendiri. Karena dia udah tahu ada yang nemenin. Dibandingkan sama anak yang di-neglect ya, kalau misalnya kita bilang berarti kan dia di-neglect gitu ya, diacuhkan. Nangis-nangis, aduh gimana nih saya berada di dunia ini gak ada yang bantuin gitu ya. Dia tambah insecure, tambahlah muncul perasaan-perasaan negatif ya, hormon-hormon stres semakin naik, hormon stres makin naik, makin nangislah dia. Hormon stres makin naik, makinlah dia emosinya makin nggak keruan gitu ya. Semakin nggak keruan, semakin menjadi-jadi si bayi, dan itu kalau dibiarkan terus-menerus sampai besarnya, apa yang terjadi? Kalau yang satu menjadi lebih percaya diri, yang satu lebih tidak percaya diri, lebih insecure, lebih merasa bahwa me versus the world gitu. Padahal kan seharusnya nggak gitu ya. Yang namanya anak-anak dilahirkan ke dunia ini bukan me versus the world, me, my family, and my whole village versus the world gitu. Karena justru itu yang diperlukan oleh anak-anak supaya dia lebih siap nantinya di besarnya menghadapi hari-hari di dunia ini. Gitu. Bapak Ibu sekalian, ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya dengan banyak sekali topik-topik menarik yang akan dibahas.